Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asrul dari kelas 1B Siasah. Di sini saya menjelaskan tentang sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem perundang-undangan Indonesia pada nomor 12 tahun 2011, peraturan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sistem perundang-undangan dan peraturan lain. Sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi beberapa poin. Yang pertama, norma dan dasar dalam peraturan undang-undang kita, yaitu adalah Undang-Undang 1945, seperti memperkenalkan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam bentuk pada tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan. Hal-hal yang diputuskan dalam sidang PPKI yaitu pertama, menetapkan presiden dan wakil presiden, yaitu adalah Soekarno, dan menetapkan wakil presiden adalah Muhammad Hatta. Dan setelah itu menetapkan dasar-dasar negara yaitu Pancasila dan menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi kita. Konstitusi kita berdasarkan mengatur tentang dasar-dasar negara, baik dalam masyarakat, pemerintah, hubungan masyarakat, dan pemerintah lembaga negara. Maka kita dapat menemukan menteri dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang bentuk negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang dibentuk Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undang 1945 yang berkait dengan negara. Ayat 3 bahawa Indonesia adalah negara hukum. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, kementerian-kementerian, DPD, lembaga-lembaga non-pemerintahan, kekuasaan kehakiman. Kedua, itu adalah tab MPR. Tab MPR ini adalah bisa merujuk kepada hal yang komunistis seperti Ketetapan MPR tentang pembubaran PKI dalam pelaksanaan Nihilisme, Komunisme, dan Peraduan di Indonesia, yaitu Tetap MPR pada tahun 1946 nomor 25. Hal ini menunjukkan kepada satu hal yang bersifat konkret tentang pembubaran PPKI. Yang ketiga itulah undang-undang atau peraturan pemerintah pengurutan undang-undang. Peraturan hal ini berspesifik sebab bukan berkaitan dengan hal yang konkret. Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Tenaga Kerja Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru. Yang keempat itulah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu melaksanakan atau menyalahkan atau menjelaskan tentang ketentuan pada dalam undang-undang. Di undang-undang dibuat oleh Presiden, DPR, karena yang menjalankan undang-undang adalah Presiden dan hal kekuasaan negara legislatif dan kekuasaan eksekutif. Yang kelima adalah peraturan presiden. Peraturan presiden ini yang berkait dengan undang-undang bersifat konkret. Yang keenam adalah peraturan kementerian. Peraturan kementerian berkaitan dengan norma pemerintah dan tentang membersifatkannya pada peraturan menteri. Kelautan, perikanan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, usaha, industri, dan komunikasi dan informasi. Yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini terbagi menjadi 3, yaitu kota, kabupaten, dan desa. Peraturan ini dibuat oleh
selain pemerintah untuk menetapkan. Biasanya juga akan ditentukan pada ciri-ciri khas dalam kedaerahan untuk melaksanaan undang-undang. Kerana daerah itu adalah dapat diketahui dia mempunyai otonomi daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Dia mempunyai otonomi daerah iaitu untuk melaksanakan kewenangan daerah iaitu menetapkan usaha pemerintah sendiri, maka pelaksanaannya harus sesuai kondisi suatu tempat daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.